Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah karena di akhir minggu ini, di akhir pekan ini kita sudah melaksanakan rapota. Kegiatan pembelajaran sudah berakhir di tahun 2023 ini, dan sekarang kembali lagi kita akan melaksanakan BIMTEK, yaitu pengembangan mutu guru. Dalam hal ini, Bapak Ibu, mari kita buka bersama kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah. Tidak lupa juga kita ucapkan salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kegiatan akhir ini, Bapak Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita akan mengulas materi terkait dengan pemetaan PIMA. Monggo Bapak Ibu langsung langsung kita mulai. Kita buka PMN-nya. Monggo dengan buka PMN sesuai dengan akun, menggunakan akun sekolah. Setelah itu lanjut Bapak Ibu kita masuk, kemudian masuk di perangkat ajar. Yuk, perangkat ajar. Di sana karena terkait dengan PIMA, kita buka yang modul proyek. Di sana ada beberapa fase, kita lihat dulu fasenya. Fase pilih yang umum, baik. Ketika ada fase umum, di situ ada fase A itu kelas 1, 2, fase B itu kelas 3, 4, fase C itu kelas 5, 6. Dia bagaimana? Itu untuk yang kelas 7 dan seterusnya. Kita di SD itu menggunakan yang 3 fase itu, fase A, B, C. Sekarang kita buka lagi, kita gunakan yang fase A. Contoh, kita lihat yang fase A, pilih fase A dulu. Nah, di sana ada beberapa tema, ya. Lihat tema yang ada di sana. Baik, Bapak Ibu, pilih modul proyek, kemudian sudah, pilih fasenya. Yuk, kita ambil yang kelas awal, fase A, yaitu ada kelas 1 dan 2. Di sana ada pilihan tema, Bapak Ibu. Nah, pilihan tema, tinggal jenengan cari mana tema yang akan jenengan gunakan. Kalau di kelas 1, mana yang akan jenengan gunakan di kelas 1 semester awal itu? Kelas 1 itu semester 1 gaya hidup berkelanjutan. Semester 1. Monggo dicari. Nah, kelas 2-nya bagaimana? Apakah boleh sama? Boleh, tidak apa-apa, sebenarnya tidak apa-apa sama. Cuman khawatirnya materinya nanti apa? Mengulang kembali. Khawatirnya anak-anak merasa bosan. Sehingga ketika di semester kelas 1, semester 1 menggunakan tema gaya hidup berkelanjutan, maka yang kelas 2 jangan cari yang lain. Monggo dicari yang kelas 2. Kelas 2 itu anak-anak mampu. Contoh, kewirausahaan. Kira-kira bisa mana? Belum. Kelas 2 belum. Oke, monggo cari. Bineka Tunggal Ika nanti semester 2 kelas 1. Semester 2 kelas 1.
Yuk langsung tentukan. Ayo kelas 2-nya menggunakan apa? Jangan sampai sama dengan yang kelas 1. Di sana Bapak Ibu bisa kita lihat ada banyak tema antara lain apa saja? Monggo. Aku cinta Indonesia. Kemudian kita pilih aku sayang bumi, banyak sekali kita sesuaikan dengan apa? Dengan kemampuan siswa. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kelas 1 tadi memilih apa? Memilih gaya hidup berkelanjutan. Oke, kita pilih tema. Pilih tema. Nah, setelah itu dibuka lagi, tampilkan hasil. Nah, di sana kita akan memilih lagi dengan nilai mana yang akan jenengan gunakan sebagai modul proyek. Bisa dipilih semua. Kalau dipilih semua, jenengan tidak mampu, pilih salah satu saja. Nah, pilih salah satu mana yang sesuai untuk anak-anak yang nantinya di akhir kegiatan akan digunakan, akan dipentaskan berupa apa? Berupa pameran produk P5. Itu tujuannya, ke arah sana tujuannya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini untuk yang kelas rendah. Kembali lagi, nah kalau ingin mengganti bagaimana? Ya tinggal ganti aja. Nanti mana yang ingin dengan sesuaikan. Tuh. Kemudian itu untuk fase A. Fase B bagaimana? Fase B itu untuk kelas 3 ya, 4. Biasanya untuk fase B itu kelas 1, 4 itu sama, disamakan 1, 4 sama temanya. Apa? Kalau yang tadi itu menggunakan gaya hidup berkelanjutan, maka kelas 4 pun juga sama, menyesuaikan, karena kelas 1 itu kelas rendah, kelas 4 kelas tinggi, nanti tidak akan empuk. Demikian juga dengan kelas 2 dan kelas 5. Temanya, proyeknya juga sama, disamakan hingga kelas 36, sehingga nanti di ajar baru besok 2024-2025 kita semuanya menggunakan IKM dan modulnya pun dari proyek P5-nya juga semuanya, modul proyeknya semuanya akan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan atau sesuai dengan kemampuan siswa setiap lembaga. Jadi setiap lembaga itu tidak sama. Lembaga A tidak mungkin sama dengan lembaga B, kita tidak mungkin sama dengan lembaga yang lain, sesuai dengan kemampuan siswa di lembaga tersebut. Dari sini Bapak Ibu mungkin ada yang menambah atau kurang paham, monggo. Saya buka pertanyaan, mungkin dari apa yang saya sampaikan saya bisa menjawab dari yang dengan kurang paham. Monggo Bapak Ibu. Ini bertanya ya, monggo mic-nya. Ya. Di sini setelah kami buka salah satu tema, ini saya coba buka gaya hidup berkelanjutan. Banyak beberapa modul proyek yang ditampilkan setelah memilih tema tersebut, dan dari sekian banyak modul proyek yang ditampilkan di sini ada sedikit perbedaan ini. Terkait ada yang checklist hijau terbaca lulus kurasi, dan ke bawah itu ada yang belum checklist hijau lulus kurasi. Nah, perbedaannya itu nanti misal saya pakai yang checklist hijau atau bebas meskipun tidak checklist hijau dipakai, itu pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak. Akan sedikit saya jelaskan. Sebaiknya yang sudah berchecklist apa? Checklist hijau.
Karena yang sudah berchecklist itu berarti sudah istilahnya sudah berlabel, sudah disahkan, dan sudah berlisensi. Jadi sudah bisa digunakan, sudah apa istilahnya ya? Betul, sudah akurat. Nah, sebaiknya kita pilih yang katanya tadi centang hijau, begitu ya Pak ya? Oke, mungkin monggo ada pertanyaan berikutnya. Oke, monggo. Terima kasih. Pertanyaan saya, apakah dalam penerapan proyek B5 berfokus pada pengembangan pemahaman siswa yang mendalam, bukan hanya pada hasil akhir atau produk yang dihasilkan? Terima kasih. Saya jawab, oke, baik Bapak Ibu, saya jawab ya. Karena ini sebuah proyek, anak-anak itu akan belajar untuk apa ya? Untuk berproses. Contoh, anak-anak pada kegiatan fase A, kita ambil contoh. Dan nah, gaya hidup berkelanjutan. Sudah. Nah, contoh, jenengan akan mengambil makanan sehat peduli lingkungan. Mobil angin dari kardus, modul. Nah, anak-anak di sana akan membuat mobil-mobilan. Entah itu jadi atau tidak, bentuknya sesuai dengan harapan atau tidak, yang jelas di sana mereka akan berproses. Oh, ternyata kalau membuat mobil itu seperti ini, dari bahan ini. Nah, jadi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, model proyek penguatan kalau menggunakan mobil angin dari kardus. Setidaknya Bapak Ibu, anak-anak itu bisa memanfaatkan daur ulang atau memanfaatkan bahan yang sudah tidak terpakai di lingkungan sekitar. Contoh, banyak dari tutup botol. Kalau ada tutup botol, mereka akan menyimpan untuk apa? Untuk roda mobil-mobilan. Oh, ada kardus bekas nasi, mereka akan menyimpan. Oh, ini persiapan untuk apa? Rangka mobil dan seterusnya. Perkara itu sesuai jadi atau tidak, setidaknya mereka sudah melakukan proses di sana. Perkara itu sempurna atau tidak, kita yang akan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita. Mungkin begitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin seperti itu dari yang sudah kita pelajari barusan. Kira-kira menurut jenengan dari mana Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa dipahami nanti. Kita belajar bareng melalui teman sejawat atau yang lain, kita sharing lagi untuk kegiatan kedepannya. Itu semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, bisa memudahkan kita dalam bekerja kedepannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.